Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya, Abraham Silaban. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi pencarian black box, serpihan bagian pesawat, dan tubuh korban yang masih terus berlangsung hingga hari ini. KRI Rigel yang digunakan sebagai KRI penampung temuan serpihan pesawat hari ini menemukan tubuh korban. KRI Rigel milik TNI Angkatan Laut menjadi kapal utama penampungan temuan serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ182 serta tubuh korban. Hari keempat jatuhnya Sriwijaya Air SJ182, serpihan pesawat dan tubuh korban mulai mengapung. Tadi pagi, pasukan TNI Angkatan Laut yang bersiaga di KRI Rigel menemukan 2 tubuh korban di buritan KRI Rigel. Kedua kantong jenazah sudah dibawa dengan perahu karet ke posko Basarnas di JICT Tanjung Priok. Laksamana Pertama Yayan Sofian selaku Komandan Gugus Keamanan Laut Armada 1 menyatakan hari ini tubuh korban sudah mulai mengapung. Diharapkan hari ini akan lebih banyak temuan untuk diinvestigasi. Dari Jakarta, Baby Kristami, Ilham Elias, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pas lagi rapat. Tim SAR dari Angkatan Laut di KRI Rigel hari ini menemukan sejumlah barang dan puing pesawat Sriwijaya Air SJ182. Selain mencari korban dan puing pesawat, Komandan Gugus Keamanan Laut Laksamana Pertama Yayan Sofian menegaskan pencarian black box juga terus dilakukan. Alhamdulillah kita sudah dapat menemukan beberapa bahan kontak, serpihan-serpihan dari pesawat, terus kemudian serpihan-serpihan ataupun dari jenazah-jenazah korban. Ditemukan saat ini ada 1 buah tas yang berisi ada uang jumlah dengan pecahan 50 ribuan, belum kita hitung detailnya. Terus kemudian ada handphone 2, terus kemudian dari berbagai ini ada kartu bekas refit dan lain sebagainya, dan di dalamnya ada kartu tanda penduduk. Ya, kita masih berusaha semaksimal mungkin para penyelam. Jadi kalau kemarin saya sampaikan mungkin 130 kali 143, sekarang kita persempit dan hasil analisis dari tim survei dari Pusidrosal ada beberapa spot yang menjadi alternatif priority. Sampai dengan saat ini dari mulai 5 priority, 3 priority. Ya, 3 priority ini masih kita perdalam terus. Kita sudah laksanakan untuk rilis peralatan-peralatan seperti magnetometer, terus kemudian sahabatan profiling, terus side scan sonar, dan multibeam echo sounder. Nah, dari peralatan-peralatan tersebut kita combine sehingga hasil analisis tim surveyor kita mudah-mudahan ini memberikan kemudahan kepada tim penyelam, baik dari Komando Pasukan Katak Angkatan Laut, dari Dislambair Angkatan Laut, dari Marinir, dari Taifib, dari Denjaka TNI Angkatan Laut. Saya kira demikian ya. Pak, dugaan awalnya apakah black box ini tertimbun oleh puing-puing atau seperti apa dugaan awal dari itu? Dugaan kita sepertinya demikian. Karena kenapa? Dari hasil deteksi HIPAP ya, itu noise yang ditimbulkan itu sudah bisa kita ketahui sudah dilokalisir. Yang saya katakan kalau kemarin 143 kali 120 meter itu, terus kemudian tadi pagi jam 3 sampai jam 06.00 alat deteksi bawah air kita scan lagi, ternyata posisinya ya di sekitar wilayah tersebut, belum ada perubahan. Nah, karena tumpukan atau material di bawah itu cukup banyak sehingga kita harus sabar, harus telaten, harus bersungguh-sungguh ya. Kita bukan mencari, tetapi kita berusaha untuk menemukan ya. Saya minta doa restunya agar segera dapat tuntas operasi ini dengan menemukan korban-korban, serpihan-serpihan, terus kemudian menemukan black box sehingga dapat dianalisis oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dari KNKT atau dari mana, sehingga kita semua mengetahui penyebab dari kecelakaan udara ini ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini pencarian korban Sriwijaya Air SJ182 sudah ada rekan kami Baby Kristami di KRI Rigel perairan Kepulauan Seribu. Baby, apakah ada temuan baru baik itu puing pesawat maupun korban Sriwijaya Air SJ182?
Wilson, Stefani, dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di atas KRI Rigel, di mana ini merupakan salah satu KRI milik TNI AL yang juga diupayakan dan dioptimalkan untuk misi penolongan dan juga pencarian atas tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Dan pemirsa, memang untuk saat ini situasi pun cuaca di atas permukaan air ini cukup berangin, dan saat ini masih terus dilakukan pencarian, baik itu untuk tubuh jenazah ataupun korban dan juga puing-puing dari pesawat Sriwijaya Air SJ182, serta juga tetap mencari sinyal ataupun lokasi dari black box untuk mengetahui rekam jejak peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dan ini penyelam juga tergabung dari Dejanka, Kopaska, dan juga Dislambair Armada 1 yang sudah melakukan tugas upaya misi kemanusiaan sejak pagi tadi hingga sore hari ini. Rencananya memang ini akan terus berlangsung hingga pukul 17 sore waktu Indonesia Barat. Ini akan melihat juga situasi kondisi cuaca jika nantinya ombak ataupun angin ini semakin berangin begitu, ini akan di stop pada pukul 17 sore waktu Indonesia Barat. Nah, untuk lebih lengkapnya sudah ada bersama dengan saya, yaitu Kolonel Laut Teknik Bapak Wahyudin Arif selaku Kadis Lambair Armada 1 sudah ada bersama dengan kami. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore Mbak. Iya Pak, bisa dijelaskan Pak, hari ini dikerahkan berapa banyak penyelam? Pada hari ini kami menyiapkan tim dari Dislambair, ada 2 tim yang terdiri masing-masing dari 7 orang penyelam. Nah, di samping itu ada juga dari tim Pasca dan dari tim Taifib maupun Denjaka untuk biar cepat menyelesaikan misi ini, gitu Mbak. Oh, baik Pak. Untuk saat ini memang sudah ada berapa temuan terakhir? Sampai saat ini tadi beberapa temuan sudah kita sampaikan di sini, kemudian diangkut ke JICT. Itu berupa barang-barang terutama body part dan bagian-bagian dari puing-puing pesawat, Mbak. Itu. Sementara yang di bawah itu dari penyelam kita memang untuk di Selambair kita ke bagian penyisiran, artinya pembersihan puing-puing itu, Mbak. Pembersihan puing-puing. Sementara untuk Denjaka, Kopaska, dan Taifib, mereka menggunakan ping locator untuk mencari posisinya black box, Mbak. Oke, baik. Untuk hari ini kan berarti sudah hampir berakhir ya Pak ya. Setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat ini penyelam akan kembali ke atas KRI Rigel. Dan untuk di Selambair sendiri Pak, ini memang ada fokusnya kah pencariannya untuk puing-puing saja atau mungkin untuk ke jenazah korban? Tetap kita istilahnya pembersihan itu karena memang posisinya reruntuhan pesawat itu tersebar di sekitar situ, Mbak. Tersebar di sekitar situ sehingga banyak korban pun berada di bawah puing-puing itu. Puing-puing itu terpecah-pecah menutupi tubuh-tubuh korban dan bagian pesawat yang besar-besar. Begitu, Mbak. Oke, baik. Untuk di Selambair ini sendiri, tadi titiknya berapa meter Pak kalau dari KRI Rigel? Kalau dari KRI Rigel tadi sekitar 200 meteran, Mbak. Sekitar 200 meteran. Ya. Ya, menurut Bapak sendiri ini cuaca bagaimana Pak? Apakah lebih baik dari hari kemarin dan pencarian apakah lebih lancar atau malah sebaliknya? Kalau dilihat cuaca, memang cuaca pada hari pertama kita datang ke sini itu memang lebih bagus. Tetapi walaupun sehari ini sampai saat ini cuacanya bagusan yang kemarin, kami masih tetap bisa gitu, Mbak. Masih mampu. Di dalam bawah air maksudnya itu penyelam-penyelam kita juga masih safe. Istilahnya jarak pandang maupun kecepatan arusnya, Mbak. Oke, baik Pak Wahyudin. Terima kasih Pak atas waktunya bersama dengan kami. Iya, pemirsa Wilson dan juga Stefani, itu tadi memang sudah dikerahkan hari ini optimal untuk misi kemanusiaan, pencarian juga pertolongan, terutama untuk jenazah korban yang juga dinanti kabarnya oleh para keluarga dan juga sanak saudara begitu. Untuk KRI Rigel ini sendiri memang memiliki spesifikasi yang lebih mengarah kepada survei, memiliki
mempunyai kemampuan untuk hidrografi dan juga oceanografi, sehingga memang nantinya jika ditemukan serpihan dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 ataupun juga jenazah korban akan langsung dibawa ke sini, dan untuk jenazah korban ini akan langsung dibawa ke JITC untuk DCI ke Rumah Sakit Polri, dan untuk puing-puing juga dilakukan inventarisasi ataupun identifikasi di JITC. Kembali ke studio, Wilson Stefani. Terima kasih Baby Kristami laporan Anda. Black box Sriwijaya Air SJ182 hingga kini masih dicari. KNKT memberangkatkan kapal Barunajaya 4 untuk membantu pencarian black box. Kapal tersebut dibekali perangkat teknologi sinyal sonar yang mampu mendeteksi objek di permukaan laut sedalam 2.500 meter. Black box pesawat Sriwijaya Air Boeing 737-500 dengan nomor penerbangan SJ182 berada di sekitar 140 meter dan 100 meter dari sekitar Pulau Lancang dan Pulau Laki. Jika black box telah ditemukan dan berhasil diangkat, proses selanjutnya adalah mengunggah informasi yang terekam di flight data recorder dan voice data recorder. Tim SAR sudah menandai daerah ditemukannya sinyal black box di perairan Kepulauan Seribu. Puluhan personel turun untuk mencari black box. KRI Rigel telah menemukan sinyal dari black box di perairan Kepulauan Seribu. KRI Rigel mendapatkan sinyal sekitar 100 hingga 200 meter dari dipancarkannya sinyal. Diperkirakan black box berada di kedalaman 17 hingga 23 meter di dalam perairan Kepulauan Seribu. Proses pencarian hingga kini masih berlangsung.